Joy ini dikenal sebagai siapa, terus sekarang lagi sibuk apa? Dikenal sebagai J Floatin. Oke. Terus sekarang Gitu. Sekarang sibuknya bikin lagu sih Mas, soalnya di tengah pandemik ini kan ya, banyak orang yang ngeluh gitu kan. Terus gimana caranya keluh kesah itu cuman bukan sekedar keluh kesah gitu. Jadi aku di rumah nyiapin beberapa album di proyekan aku yang nantinya misalkan pandemik, kalau misalkan udah mau beres, jadi kayak rilis nih, jadi nggak cuman asal pandemik kalau kesah di rumah diem bete main luar, nggak. Jadi di rumah nyiapin materi-materi, ntar pas sudah pandemik beres luncur gitu. Mau cepat beres juga nih pandemik. Mantap, semoga cepat beres lah. Terus sekarang tergabungnya ke independen apa gimana nih? Nama Joy Floatin. Sebenarnya nama Joy Floatin itu sekarang lagi, kalau Joy Floatin sendiri ya masuk ke label, tapi label yang independen. Oke. Label major. Nama labelnya Moko Discover, bisa dicek kalian di IG-nya ada. Ya. Moko Discover ya. Gitu. Udah dari tahun berapa nih di Moko? Kebetulan baru hampir mau 2 tahun Mas. Hampir mau 2 tahun. Lumayan. Cuma semenjak ada pandemik ya semua juga, gak cuma musisi semuanya jadi muter otak gitu loh, gimana caranya buat dapet duit ya gimana lagi gitu. Ya sama nih semua pekerja kreatif lah, kena dampak. Semua kreatif, muter otak semua. Oke, gitu ya. Jadi ini kalau di Indo sekarang nih kan sebenarnya industri lokal sama industri kreatifnya lagi naik nih di tahun-tahun terakhir, ya kan? Itu hampir di semua bidang sih, kayak food and beverage, makanan gitu, terus kesenian. Salah satunya kan musik juga. Ya, menurut Joy nih, jadi di Indonesia tuh si perkembangan musik lokal nih sekarang udah gimana sih di Indonesia? Kalau menurut aku pribadi ya sih, ini bukan berdasarkan riset orang-orang. Yang aku rasain aja kali ya. Kalau dari zaman dulu, zaman aku SMA tuh tahun berapa ya lupa. Saya udah tua gini. Itu masih kerasa perbedaan major label sama independent label, Mas. Nanti nggak maksudnya, jadi di mana independent label tuh masih dipandang sebelah mata menurut aku. Kalau zaman aku SMA dulu, kayak masih apa sih ini band independen nggak cocok jadi musisi mah, bla 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 bla. Masuk aja major label gini udah terjamin masuk TV bla bla bla. Kalau dulu ya. Ya itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2012, 2013, 14-an lah. Masih kayak gitu ya stereotipnya. Masih kayak gitu yang aku rasain. Cuma seiring jalannya waktu, sekarang kayak bukan aku pro independen ya, aku juga musik gitu, nggak ada pro sama sana sini gitu. Yang aku rasain sekarang kayak balance gitu, Mas. Malah kayak ngebalik, malah sekarang independen yang lebih maju gitu. Independen yang lebih maju karena gitu ya? karena menurut aku musik itu gak ada batasannya gitu, Mas ya, mau genrenya kayak gimana atau apa, mau moodnya kayak gimana, bikin lagu kayak gimana. Independen tuh kayak gitu enaknya gitu, dibandingin major label harus ada aturan gini-gini biar laku atau apapun gitu. Jadi mungkin karena kebebasan berkarya juga, masyarakat jadi kayak yang melek juga, oh bener deh ini kayak dapet banget tuh sampai ke hati gitu si yang nyanyinya atau bla bla blanya, dibanding orang major label yang notabene-nya notabene-nya bikin lagu untuk terkenal, dapat duit, dah sebatas itu gitu. Menurut aku ya, ini kalau salah maafin. Berarti lebih ke nilai idealisnya juga kejaga ya kalau independen ya. Jadi musisi itu bisa mencurahkan. Pasti. Cuma jangan lupa juga kalau misalkan mau seidealis mungkin, balik lagi ke tujuan awal kamu bermusik apa gitu. Kalau misalkan aku idealisnya ada tapi pengen ngejualnya juga ada gitu, jadi
nggak emang idealis banget gimana aku gitu, tapi aku juga ngelihat pasar, tapi masih ada nilai idealis akunya gitu. Itu sih. Oke, berarti kan ini sekarang nih sebenarnya dari musik ya, itu di negara-negara luar juga udah naik gitu, kayak Jepang tuh punya Cool Japan ya, terus Korea kita tahu kan ada K-pop kan, ya. Itu mereka kan sebagai satu negara bisa kompak gitu, bisa sama-sama menyuarakan industri kreatif ini gitu, biar lebih dikenal di mata dunia gitu kan. Ya itu semua elemen di negaranya juga mendukung gitu dari Korea, jadi sehingga kita juga bisa kenal K-pop udah seluas ini gitu kan sekarang. Ya menurut nih Mas Joy ini, kalau di Indonesia sendiri bisa nggak sih kita punya spirit kayak K-pop gitu, atau kayak Jepang itu ya J-pop, bisa nggak sih di Indonesia tuh kebentuk spirit itu? Kalau dibilang bisa apa enggak, kalau menurut aku bisa, pakai banget sih Mas, bisanya pakai banget, soalnya apa ya, yang aku tahu Indonesia tuh banyak banget beragam budaya banget gitu sih Mas, dari Sabang sampai Merauke gitu. Tapi gimana caranya balik lagi ke kitanya sendiri gitu, apakah kita bisa mendukung bisa ngedukung musisi-musisi untuk ngangkat itu atau gimana. Yang aku tahu mah, ini pandangan pribadi juga ya, orang-orang Indonesia tuh kayak masih agak gengsi untuk naikin musik-musik ciri khasnya sendiri gitu Mas, masih agak gengsi. Entah kenapa gitu, ada pandangan musik tradisional mah apa, jadul, apa bla 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 gitu. Tapi menurut aku musik ya musik aja gitu, malah lebih dapat khasnya gitu. Kalau misalkan ditanya kenapa Mas Joy sendiri nggak masukin instrumen tradisional di musiknya atau bla bla bla, itu pasti akan aku lakukan, tapi ada beberapa hal yang belum bisa aku lakukan, soalnya main musik instrumental tradisional tuh kayak harus ngedalamin lagi juga gimana, itu aku belum sampai sana gitu. Tapi pasti akan ada itu sih buat naikin juga musik tradisional untuk ke internasionalnya gitu, untuk mengenalin ke internasional. Iya. Pasti ya soalnya ya benar, warga Indonesia nih ya kayak sekarang aja kan banyak musik indie gitu, tapi warga kita tuh kebanyakan ngejudge duluan, ya kan, kayak banyak ngejudge duluan. Lebih ini sih Mas, lebih nggak cuma musik, kayak fashion atau apapun, lebih kita tuh masih mengacu sama orang luar, ya nggak sih? Orang luar nggak main ini, orang luar targetannya ini, kita ngikutin mereka, padahal enggak gitu kan. Modal di kita tuh udah banyak banget sih, gimana caranya kita percaya, gimana caranya kita saling berkesinambungan kalau mau naikin si musik tradisional itu sendiri. Kalau menurut aku bisa banget sih Mas. Bisa banget, karena emang sekarang juga ya dikit-dikit bener sih, kesadaran di warganya juga udah naik ya, lumayan ya. Lumayan. Contoh awamnya sih Mas, ini kayak Bara Suara misalkan. Si vokalisnya pakai batik gitu kan, itu kayak mau ngenalin mereka manggung sana sih sampai ke internasional. Terus yang terbaru, yang anak-anak zaman sekarang, YouTuber tuh siapa Mas? Weird Genius. Weird Genius itu mereka keren sih menurut aku, walaupun aku nggak ikutin, pas aku dengerin, wah ada instrumen tradisionalnya keren sih gitu. Tapi digabung dengan musik modern, itu menarik sih. Itu yang mau aku lakukan, tapi nanti gitu harus belajar banyak juga musik tradisional, soalnya nggak segampang diomongin juga gitu. Itu sih Mas. Iya benar. Itu keren. Ya sih, ini akan nyambung ke pertanyaan selanjutnya sih. Jadi kan tadi kita udah ngomongin ya. Udah ngopi dulu Mas? Indonesia. Boleh, itu bukan kopi sih tapi. Gak nyusu dulu. Gak nyusu, nantilah. Gak malam dikit. Sama siapa? Waduh. Dikat nih. Gimana? Ya kan, nyambung ke pertanyaan ketiga. Jadi di sini tuh ya menurut Mas Joy ini gimana sih di Indonesia sendiri, kalau dari government-nya gitu, dari pemerintahnya, apakah udah mendukung juga berat sana dan secara fasilitas gitu ya, di Indonesia ini udah
mumpuni nggak sih biar kita bisa maju bareng-bareng gitu, bisa naik bareng-bareng si industri kreatif ini. Gimana tuh? Kayaknya beberapa, kalau sekarang masih udah kelihatan sih kebijakan pemerintah, fasilitas yang dikasih juga, walaupun aku gak melek tentang pemerintahan dan lain-lain ya, tapi yang aku rasain contoh aja jangan jauh-jauh kayak di Bandung dikasih taman musik kayak gitu ya Mas. Itu sangat ngebantu banget. Aku sendiri ngerasain kayak orang nggak kenal semuanya ngumpul di situ ngebahas tentang musik, tentang karir, tentang gimana caranya dapat job di musik, gimana caranya hobi yang dibayar. Itu ngebantu banget sih taman musik itu. Cuma ada juga beberapa yang aku nggak masih kurang enak gitu Mas. Jadi kayak waktu itu pernah manggung di salah satu kota ya. Terus ya aku sebagai talent, sebagai yang manggungnya, tapi pas di tengah-tengah lagu tiba-tiba diberhentiin Mas sama polisi. Nah yang gitu-gitu masih ada sekarang, gara-gara perizinan gitulah. Aku nggak paham dan nggak terlalu mau tahu. Yang pasti panitia pastinya awalnya udah udah terjun lapang dong, udah minta izin ke polisi dan warga setempat, terus udah dibolehin. Tapi kenapa tiba-tiba waktu pas manggung tiba-tiba diberhentiin, yang katanya uangnya kurang lah atau apalah ya. Baik lagi sih yang itu yang menurut aku masih agak enak gitu. Soalnya gimana ya, aku pun sebagai musisi bukan kalau manggung tuh bukan pengen ngejar uangnya doang gitu, tapi kayak pengen ada ego sendiri, pengen nyampein pesan apa yang udah aku siapin dari jauh-jauh hari. Pas di panggung malah di-cut gitu, itu sakit hati juga sih. Oh, ini masih ada ya gitu-gitu ya di lapangan? Masih banget. Oh. Soalnya jadi mungkin beberapa waktu ke depan kayaknya ya mungkin masyarakat juga udah pada suka sama musik independen. Mungkin ke depannya juga kalau misalkan banyak suara yang suka, ya mungkin pemerintah juga bakal ngikutin juga mungkin ya. Iya sih. Ya sekarang juga ya kebukti, maksudnya musik indie juga kan udah banyak tampil juga tuh di mana-mana ya kan, dibanding major label tuh udah diangkat. Iya. Macam diajak collab. Ya tuh aku seneng banget itu Night Show, seneng banget Net TV itu ngundang-undangnya band-band indie gitu, band-band independen label. Seneng tuh, jadi kayak masih tahu masyarakat tuh band tuh nggak cuma ini itu doang, tapi masih banyak banget band di Indonesia gitu yang keren-keren gitu. Iya, karena sekarang juga aksesnya juga udah gampang banget, ada Spotify ya kan, udah ada macam-macam, orang bisa ngerilis di platform mana aja. Share link, benar-benar udah tersebar langsung semua. Ya jadi gitu ya, maksudnya soalnya kan si government ini juga maksudnya kalau spirit di K-pop gitu ya, atau di Jepang tadi ya, kalau kita bawa lagi kan udah kita tahu sendiri dari tahun 2000-an bahkan 90-an mereka udah start gitu. Si elemen di negaranya juga udah ngedukung bareng-bareng. Indonesia bisa lah ya. Karena saling mendukung itu sih Mas, bener. Saling mendukung itu. Kalau Jepang ya, Korea mungkin mereka kayak sangat-sangat menghargai pelaku seni mungkin ya. Mereka sangat-sangat menghargai, makanya sekarang jadi kayak gini mungkin. Kalau kita belum melek aja, bukan gak nerima, tapi belum terlalu melek aja menurut aku sih. Oke, berarti memang butuhnya kesadarannya bareng-bareng semua ya. Bareng-bareng. Oke lah. Ini terakhir, habis pandemi ini rencana gimana nih? Habis pandemi ini, yang pasti aku kangen banget manggung sih Mas. Kangen banget vibes penonton. Event nonton beneran ya? Soalnya penonton beneran. Soalnya dari pandemik itu sampai sekarang udah ngerasa banget kayak tuh pengen banget manggung, pengen bla 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 gitu. Terus rencananya paling rilis lagu. Soalnya udah nyiapin beberapa lagu setelah kemarin diserang ransomware. Iya. Waduh. Curhat dikit ya. Curhat dikit ini. Backup lagu lagi, yang pasti akan rilis lagu tahun ini insyaallah. EP atau album? Kayaknya single dulu. Jadi sebelum adanya
sebelum adanya corona itu aku udah nyiapin tengah tahun ini tuh bakal ngeluarin EP Mas. Cuma karena EP, corona dan ada virus corona sama virus ransomware ini menyerang saya. Jadi sekaligus semuanya ya, 2 ya. delay. Semuanya delay. Oh, Jadi kayaknya ya, sinyal ya. dulu sih Mas. Kalau keburu rencananya tahun ini EP sih, doain aja teman-teman jagat raya. Siap. Terus Terus genrenya apa sih? Joy Cloudin nih? Nah ini nih yang bikin pusing, setiap orang yang nanya ke aku, genrenya apa sih? Karena aku lahir gak mentok suka satu genre Mas. Jadi aku tiap bermusik tuh gini, ngikutin kata hati gitu Mas. Aku dari SD klasik, ngalamin rock, ngalamin metal, ngalamin hampir semua genre lah. Terus sekarang ditanya nih, sekarang genrenya apa? Kalau kata temen ya, aku juga belum bisa nilai genre aku sendiri kayak gimana. Kata temen sih chill beats kayak KJ, Tomis. Cuma aku juga gak mau terpatok sama satu genre itu gitu. Kadang aku di satu lagu itu masukin unsur R&B-nya, kadang unsur jazz-nya, ada unsur rock-nya juga kadang. Jadi gimana mood aku berjalan aja, terus gimana kesenangan hati aja sih itu Mas. Cuma benang merahnya chill beat sih, benang merahnya chill beat gitu. Ya. Siap. Terus sama ini sih Mas, ini nggak tahu nyambung ke pertanyaan yang mana ya, cuma yang aku rasain musisi zaman sekarang itu nggak semuanya, cuma beberapa yang major label rata-rata lebih mementingkan nilai jualnya dari segi ya pokoknya pengen dapet duit aja gitu, bikin musik buat dapet duit, bikin musik biar terkenal, cuma sebatas itu gitu. Beda sama zaman dulu gitu Mas, yang bikin lagu emang dari hati gitu. Kayak coba denger deh lagu-lagu zaman dulu kayak pakai headset yang keras, terus kayak kok nyampe banget pesan yang mau disampaikan gitu, padahal kita belum pernah ketemu sama orang itu gitu. Tapi kayak ngobrol langsung depan mata gitu. Mungkin itu sih yang aku sayangkan sebagai ke musisi-musisi yang lain yang udah terkenal, mungkin ya bikin lagu yang terlalu mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Keren tah. Kalau di major label kan misalkan major label ada artisnya gitu. Itu lagu itu diproduksi sama labelnya apa artisnya? Soalnya kan kayak Ardhito sendiri di Sony, dia kan kalau setahu aku label. Kalau setahu aku di Sony, kalau ada temen juga di Sony, katanya Sony itu major label yang buka cabang, embel-embelnya buka cabang, independent label, ngerti nggak Mas? Jadi Sony Musik itu buka lagi cabang baru yang lebih independen. Kalau misalkan Sony yang major labelnya kan emang diatur sama si Sony-nya gitu. Sedangkan yang bagian independennya itu musisinya sendiri yang bikin, kayak Ardhito itu loh. Katanya gitu Mas, katanya Sony bikin label lagi gitu di dalamnya apa? Kayaknya lebih ke segmen sih Mas, tapi masih dalam naungan si Sony kalau nggak salah ya. Ya tadi setuju sih, maksudnya sekelas Sony aja udah bikin kayak gitu, berarti secara nggak langsung mereka juga udah like kalau musik independen tuh bisa ngejual juga gitu di Indonesia. Iya, ya memang, ya menurut saya itu memang dari fenomena itu yang awalnya dulu ada Joox kan, terus ada Spotify, jadi aksesnya gampang orang. Sekarang rilis platform mana aja udah tinggal share link. Kalau dulu kan rilisan fisik masih ada magisnya gitu ya, kita beli fisik ya. Sama sekarang gitu kan udah beda, udah jarang orang yang beli fisik. Ya terus ngomongin itu, masih penting nggak sih rilisan fisik di zaman sekarang? Kalau menurut aku itu lebih ke kepuasan si musisinya sendiri sama kepuasan si penikmatnya sendiri Mas. Kalau aku setuju dua-duanya sih. Yang pasti gini, kalau semakin maju zaman kan sekarang, kalau zaman dulu beli kaset, beli DVD, beli laserdisc malah kan ya, yang gede banget jadinya segede gaban. Kalau zaman sekarang kita kayak tinggal beli lagunya di
iTunes, di Spotify, atau langganan Spotify atau bla 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 segala macam kita udah bisa dapetin gitu sih. Kalau aku sendiri sebagai musisi, aku lebih seneng dua-duanya mas. Fisik yang vinilnya, misalkan aku beli vinilnya kayak lebih kepuasan sendiri sih itu, lebih kepuasan sendiri. Ya, mau lihat kalau koleksi vinil aku mas? Boleh. Ada. Oh, belum beli. Yang pasti kalau misalkan ada kesempatan aku pasti beli vinil musik yang aku suka sih mas. Ya karena emang rasanya beda kalau kita megang rilisan fisik, dari kepuasan sendiri lah itu. Ya kayak dulu bener sih, zaman kaset kan, zaman Sheila on Seven. Oh itu, aku nyari kasetnya di sana sini sampai minjem ke temen, minjem ke ini, kayak kerasa banget kalau jadi musisi itu gak gampang gitu loh mas. Kedengerin musik orang tuh kayak gak segampang sekarang gitu loh. Mungkin karena itu juga ya, akses karena sekarang gampang jadi lebih menyepelekan gak sih? Iya benar kan, kalau di rilisan fisik kan dalamnya ada, kalau dibuka-buka ada lirik ya kan, ada cerita dari musisinya, ada ceritanya dari si album sendiri, si lagunya. Lebih ngena aja sih menurut aku. Nah, waktu kita setel di radio kan bisa langsung nyanyi di itunya, dari liriknya ya kan, yang ngebedain sama sekarang ya, walaupun sekarang gampang juga dapatnya, cuman feel-nya pasti beda. Feel-nya beda sih. Iya sih. Aku rencana juga nanti EP bakal ngeluarin si vinilnya gitu mas. Pengennya sih ya, pengennya ada vinilnya kan? Gitu. Jadi kenapa? Ya menarik kan tuh, ada vinil banget. Iya pengennya kayak gitu. Jadi orang-orang selain bisa dengerin di platform digital juga bisa ngerasain fisiknya gitu. Keren sih itu, aku seneng banget. Pengen. Ditunggu lah. Jangan doain aja lah. Siap, ditunggu rilisan fisiknya biar bisa disimpan di rumah. Amin. Oke, berarti udah ya. Tadi kita udah ngobrol sekitar berapa menit nih? Berapa ya, lama ya ngomongnya, mau semenit malah bacot terus kita kayak cewek. Tapi seru sih mas, seru. Bahas-bahas gini lebih menarik untuk mengisi kekosongan waktu kita di tengah pandemik ini. Mantap. Yoi, ini juga dari desain ini kan monopod, kita bikin silakan. Segmen minipod kan. Jadi sebenarnya awalnya mau podcast, cuman alatnya belum ada, terus kayaknya durasinya podcast juga kan lama banget tuh. Ya udahlah, kita buat konten di Instagram aja, jadi namanya mini podcast. Akan fokus ke pelaku bisnis lokal atau industri kreatif gitu di Indonesia, apapun bentuknya. Keren. Bakal bahas ke sana arahnya. Jadi ya kita bakal kulik pertama dari Mas Jo ini dari sisi musik nih. Nanti ada fotografi. Jadi aku episode pertama nih. Iya, episode perdana. Pembukaan gitu. Yoi. Konten baru lah. Kayak harus mantap. Jadi gitu aja, thank you ya. Joy Floatin udah sama-sama mau ngobrol sama Desainity Studio buat konten baru. Makasih juga udah ngundang aku. Walaupun belum ada karya. Wah, tungguin lah ya, bentar lagi. Bakal banyak banget karya yang aku bakal rilis. Oke, ini tadi kita ulang lagi deh, di sosmed apa namanya tadi akun IG-nya? Bisa di follow Joy Floatin IG-nya. Gak usah dieja lah mas ya. Ada di situ, ada nama aku. Siap. Twitter juga Joy Floatin, apalagi ya medsosku. Spotify juga udah ada. Belum ada lagu. Cari gerak. Ada aku tuh. Tapi kan sebelumnya udah pernah collab ya sama orang ya? Oh iya, udah pernah collab sama artis Jakarta, namanya Ayub John. Terus diproduksi sama temenku juga, Riza Rinanto, bisa dicari Spotify. Judulnya Capricorn ya. Oke lah, berarti gitu aja ya. Joy Floatin ya. Terima kasih. Thank you nih, semoga semuanya nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita ngobrolnya langsung sih mas, enaknya mas ya, udah ngopi. Iya. Atau kita bisa collab lah, ya kan? Collab. Boleh lah, sip.
Oke, thank you ya. Enjoy. Bye-bye. Bye.